Selamat sore saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur dan sukacita kiranya memenuhi suasana persekutuan kita di hari Minggu ini. Terlebih para kaum Bapak GPIB yang tangguh dan luas. Sungguh tidak terasa para kaum Bapak GPIB yang terhisap dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, pelayanan kategorial persekutuan kaum Bapak telah memasuki tahun pelayanan ke-39 pada tanggal 11 Juli 2020, itu berarti kemarin. Perayaan hari ulang tahun ke-39 kali ini tentunya terasa berbeda, bukan? Dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika ada kegiatan ibadah kaum Bapak pada umumnya yang hadir sedikit sekali. Oleh karenanya tidaklah heran jika dahulu persekutuan kaum Bapak dijuluki dengan singkatan persekutuan kurang banyak. Ataupun singkatan-singkatan lainnya yang mau menunjukkan sesungguhnya kuantitas kehadiran persekutuan kaum Bapak di satu jemaat atau juga kegiatan-kegiatan mupel maupun juga sinodal sedikit sekali. Maka tahun ini ibadah syukur yang dilayankan kalaupun kurang banyak itu karena ada pembatasan kehadiran warga jemaat di dalam ruang ibadah ini akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan di Indonesia sejak bulan Februari yang lalu. Apa yang hendak saya katakan bahwa tahun-tahun terakhir ini persekutuan kaum Bapak GPIB sedang bergerak menggeliat untuk bertumbuh dan berkembang. Gerakan ini dirasakan di lingkup jemaat, di lingkup mupel, dan juga di lingkup sinodal. Sehingga Pelkat Persekutuan Kaum Bapak GPIB sudah memperlihatkan kesaksian pelayanannya sampai di aras nasional. Tahun lalu kita menjadi tuan rumah untuk kegiatan Ekumeni Nasional PGI. Perhelatan di mana kita dapat menyelenggarakannya dengan baik dan menghadirkan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Singkatnya, julukan persekutuan kurang banyak mulai sirna. Karena Roh Kudus telah menggerakkan para kaum Bapak GPIB untuk memberi sumbangsihnya dalam berbagai perannya di tengah keluarga, gereja, bahkan masyarakat. Juga memberi sumbangsihnya untuk mewujudkan peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinji. Dalam rangka memberdayakan potensi-potensi kaum Bapak di berbagai wilayah pelayanan GPIB. Saling tolong-menolong sesama kaum Bapak. Terlebih lagi saat menghadapi dampak situasi pandemi ini. Tentu banyak hal yang positif lainnya yang bisa ditimba dari terbangunnya ikatan persekutuan yang erat dan harmonis di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kini di jejak tahun pelayanan ke-39, apakah ada sesuatu yang baik yang masih dapat terus dipertahankan dari kegiatan persekutuan pelayanan dan kesaksian PKB GPIB? Apakah ada sesuatu yang baru dapat diwujudkan sehingga para kaum Bapak GPIB di masa kini dapat mewariskan teladan hidup bukan saja kepada para kaum Bapaknya yang ada pada masa sekarang, tentunya juga bagi warga jemaat yang sekarang ini ada di Pelkat Pelayanan Anak, Pelkat Persekutuan Teruna, dan Pelkat Gerakan Pemuda sebagai generasi penerus
di masa mendatang. Dengan demikian, pepatah yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dapat digenapi kelak. Suatu saat ketika sudah tiba waktunya kita berada di dunia ini, nama-nama seseorang, karya baktinya, dan segala baik buruk dari hidupnya akan tetap berada di sanubari banyak orang. Bahkan menjadi bagian dari sejarah keluarga, gereja, maupun juga masyarakat sekitar. Di masa kemudian, buah pelayanan yang sudah dikerjakan oleh seorang bapak akan dikenang oleh keturunannya. Buah pelayanan persekutuan kaum bapak, baik di lingkup jemaat, di lingkup sinodal maupun nasional, bahkan internasional, akan dikenang dan tersimpan baik dalam jejak rekam sejarah pelayanan Pelkat PKB di era tahun ini. Apakah sebagai bagian dari persekutuan kaum bapak GPIB, para kaum bapak dapat mewariskan keteladanan hidup bagi generasi penerusnya sehingga akan terus dikenang sepanjang masa di kandung badan? Jawaban ini ada pada hati dan tekad dari para kaum bapak GPIB di masa saat ini secara khusus. Dan juga semua warga jemaat yang mengikuti ibadah ini pada umumnya. Warisan keteladanan hidup apa saja? Masing-masing kita ada banyak yang dapat dilakukan selama masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, bukan? Menurut perikop bacaan sesuai sabda Bina Umat tanggal 12 Juli 2020 di sore hari